Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ya Rabbana alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya hormati, doa saya buat kita semua, semoga Allah senantiasa memuliakan kita, mulia kita di dunia ini dan insyaallah mulia pula kita kelak di akhirat. Bersyukur kita kepada Allah dari hati yang paling dalam dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya tetap menyampaikan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, mari kita gunakan nikmat itu benar-benar sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan demikian kita semua dicatat Allah di sisinya sebagai hamba Allah yang syakirin, yang artinya pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantunan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita sampaikan kepada rohaniah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan di dunia kita bisa menggunakan syafaatnya melalui ajaran yang disampaikan beliau, baik secara zahir maupun secara batin, dan mendapatkan syafaatnya, hasilnya nanti di akhirat kelak. Karena tidak ada siapapun yang bisa memberikan syafaat pertolongan itu terkecuali baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tertanamlah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengesahkan Allah, ada 4 hal Allah itu kita esahkan. Yang pertama, Allah itu kita esahkan melalui zatnya. Melalui zat ini Rasulullah mengingatkan kita dalam hadisnya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Jangan pernah kita memikirkan tentang zat Allah, karena memang zat Allah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa diceritakan. Mukhalafatul lil hawadis, karena zat Allah itu tidak ada serupa dengan sesuatu. Maka hal ini ringan kedengarannya, tapi penting kita tanamkan di hati. Kalau kita tidak akan bisa bertemu dengan zat Allah sampai bila dan kapanpun, cukup kita meyakini bahwa zat Allah itu ada. Karena zat Allah itu bukanlah tersusun dari beberapa molekul. Tidak. Maka sesudah ditanamkan ini di hati kita yang paling dalam,
ada waktunya, saatnya nanti kita diuji. Kapan ujian itu? Ketika kita menjelang menghadapi sakaratul maut. Maka iblis laknatullah, dia akan menggunakan SK yang ia terima saat seorang itu jaza. Maka iblis itu datang, dan yang melihat itu adalah orang yang menghadapi sakaratul maut itu. Maka iblis itu akan berkata, akulah Tuhan yang selama ini kau sembah. Akulah Tuhan yang kau cari-cari selama ini. Dan orang sekitar kita nggak tahu. Tapi kita waktu jaza itu, inilah saat-saat roh kita itu mau keluar dari jasad. Godaan ini sangat luar biasa. Maka disinilah pentingnya kita mengaji tentang tauhid ini. Karena dalam kita mengaji sudah dipastikan kalau siapapun dalam bentuk apapun, kita tidak bisa bertemu dengan zat Allah. Maka keyakinan yang kita yakini itulah yang akan berhadapan dengan itu. Maka oleh karenanya jangan kita buruk sangka. Ya, kalau ada orang meninggal dunia, ditalkinkan, diajari dia kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang dia geleng-geleng kepala gitu, seolah-olah menolak ajaran kita. Tapi jangan cepat mengambil kesimpulan, boleh jadi dia geleng-geleng kepala itu karena bersamaan dengan itu iblis laknatullah itu menggoda. Ya, menggoda. Nah, ini diuji pada waktu yang sedemikian. Tapi setelah tertanam keyakinan kita dengan seyakin-yakinnya bahwa zat Allah itu tidak bisa kita lihat, kita pandang, bahkan kita wajib menolak kalau hal yang seperti itu terjadi. Jangankan mau sakaratul maut, di dalam beribadah pun kita, kalau ada yang datang berpakaian serba putih, mungkin kita sedang beramal di tengah malam, maka itu jangan diterima, tolak. Ya, jadi itu tanamkan gitu. Nah, karena kita memang dalam rangka mengesahkan zat Allah, maka sesuatu yang terlintas di hati dalam pikiran ini Allah, maka stop. Ya, jangan sekali-kali. Yang kedua, jemaah dimuliakan oleh Allah, Allah itu diesakan, yakni diesakan Allah itu melalui sifat. Ya, melalui sifat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan akulah di dalam diri kamu itu tapi tak pernah kamu perhatikan. Maka mari kita menjawab keinginan ayat itu, insya Allah ya Allah mulai malam ini kami perhatikan. Karena itu amanahmu. Karena itu engkau titipkan di diri kami. Jemaah dimuliakan Allah, inilah amanah yang harus kita jaga. Apalagi kita sudah tahu isi amanah itu. Maka wajib bagi kita. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mengesahkan sifat Allah itu, yakni tiada yang berkuasa. Yang berkuasa itu hanya Allah. Yang berkehendak itu hanya Allah. Yang mengetahui itu hanya Allah. Yang hidup di diri kita ini itu adalah sifat Allah. Yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata, itu adalah sifat Allah. Sedangkan kita tidak punya sifat sama sekali. Ya. Dan jangan dicoba-coba mengatakan sifat itu adalah sifat kita. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui sifat kita itu hukumnya syirik. Kalau itu kita akui
Musyrik, innamal musyrikuna najasun. Kita berada pada tataran yang kotor. Jadi jangan diakui. Karena dalam rangka mengesahkan sifat Allah, yang punya sifat itu Allah. Nah, inilah tujuan kita mengaji tentang ma'rifat. Tujuan mengaji ma'rifat itu kita mampu membedakan mana yang muhaddas dan mana yang qadim. Mana yang kekal, mana yang berubah. Mana yang ada dan mana yang tiada. Dan dengan cara melihat sifat Allah di diri itulah tempat kita melihat Allah. Setelah kita tahu bahwa yang bersifat itu sifat Allah, dan itu berada fi anfusikum di diri, maka zuhirnya Allah di diri kita melalui sifat itu. Maka alamat kita melihat Allah bukan di luar diri, tetapi melihat sifat Allah Ta'ala. Karena sifat itu adalah bayang-bayang daripada zat Allah Ta'ala. Atau bahasa lain, mazhar Allah, kenyataan Allah. Jadi kalau kita masih mengaku memiliki sifat itu, berarti kita belum bertauhid, belum mentauhidkan Allah secara sifat. Ya, maka sadarlah sesadar-sadarnya kalau kita ini lemah, kita ini tidak punya kehendak, kita ini bodoh. Jemaah dimuliakan Allah, kita ini mati, tidak pernah hidup, karena sifat ayat itu sifat Allah. Mendengar, melihat, kita ini tuli, buta dan bisu. Maka nyatalah Allah melalui sifatnya pada diri kita sendiri. Nah, kalau begitu, melalui keterangan ini pahamlah kita bahwa Allah sudah nyata di diri. Ya, bagaimana melihat Allah? Lihatlah Allah melalui sifatnya itu. Jadi kalau dalam prakteknya, dalam kita bersolat, yakinlah kita yang bersolat itu bukan diri jasad, tetapi diri batin, si kudrat, iradat, ilmu hayat, sama basar kalam itulah yang kita saksikan. Bahkan tidak hanya di dalam sholat, di luar sholat, dalam kehidupan sehari-hari pun kita tetap wukuf, berhenti menyaksikan dan merasakan sifat tajalli Allah Ta'ala kepada kita. Jadi simpulnya bahwa mengesahkan Allah secara sifat dengan cara bahwa kita ini tidak pernah hidup, kita tidak punya sifat pengetahuan, kita tidak punya sifat kuasa, dan seterusnya sampai kepada kita tak punya kalam. Nah, kalau ini adanya, nyata nggak Allah di diri itu? Coba tanamkan dulu. Ini udah bolak-balik. Ya, tapi sangat disayangkan kita tidak merasa bangga ya akan keberadaan diri batin kita itu. Iya kan? Tak bangga kita udah ketemu sama dia. Karena yang ada ini adalah nyata wujud dia Allah, yang tak perlu kita katakan kalau kita ini sudah jadi Allah, nggak boleh. Tapi sebatas musyahadah, ya muraqabah, musyahadah, itu sudah terjadi. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini saya katakan sekali lagi, tidak cukup hanya memahami, tapi kita sudah harus sampai kepada tingkat rasa. Kita rasakan. Ya, kita rasakan. Tentu merasakan itu dengan pusat kehadiran hati, kehadiran qalbiyah kita. Yang ketiga, kita esakan Allah itu dengan mengesahkan af'al. Apa af'al itu? Perbuatan.
Maka kalau bahasa saya, apapun yang terjadi di alam ini itu adalah karya Allah. Ya, Allah ingin memperlihatkan afalnya, perbuatannya. Ya, kalau pada diri kita, apalah Allah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, kulit, daging, tulang, sumsum ini adalah afal Allah. Maka jazamkanlah dengan menggunakan zikir la ilaha illallah. Ya. Kalau kita mundur lagi, kalau tadi sifat Allah, ya dengan mengamalkan, jazamkan, mengamalkan, menyadari turun naiknya nafas itu berbunyi zikir Allah. Nah, kalau mungkin ada tawaran untuk jemaah, insya Allah lewat itu mungkin hajat kita lebih cepat dikabulkan Allah. Tapi ini tolong diamalkan setiap habis sholat. Ya. Tarik nafas, tahan, bacalah asyhadu anni Ahmad Zatullah Ainullah. Turun nafas, katakan Allahul Haq. Ya, pasang niat. Minimal setelah habis sholat 5 kali minimal. Tarik, tahan, asyhadu anni Ahmad Ainullah. Turun, Allah, katakan Allahul Haq. Ya. Itu kalau mau ditulis habis kita ngaji. Itu amalan yang terbaik. Dan yang makna keluar dari zikir nafas itu sifat Allah. Zikirnya dengan zikir Allah. Kalau untuk zikir afal tadi, apa dia? La ilaha illallah. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi mengesahkan afal itu tiada yang punya perbuatan di alam ini, hanya perbuatan Allah. Paham definisinya? Paham. Bagaimana prakteknya? Tunggu dulu. Kadang-kadang kalau yang enak-enak baru kita bilang, nah inilah titipan Tuhan itu. Ya kan, kalau ujian cobaan, ya tidak dipandangnya Allah lagi di situ. Gara-gara kaulah maka batal jual beli ini. Iya kan? Betul enggak? Kalau gara-gara kau, pasti aku tadi enggak jatuh. Memang dasar kau ini. Nah, itu kan aplikasinya itu. Jadi tidak ada la tataharaku zaratun la tataharaku syai'in illa bi izni. Takkan ada bergerak sesuatu itu tanpa izin Allah. Apalagi kita ini lemah. Ya, jadi kalau gitu yang mengangkat tangan ini ya dia itu apal Allah. Sadari itu. Yang ruku, yang sujud itu apal Allah. Ya. Nah, begitu cara mengesahkan apal Allah. Yang kemudian yang keempat yang diesakan itu apa? Asma. Nah, asma itu kita sudah paham semua, letaknya di qalb, di hati. Maka zikirnya adalah zikir hati, zikir Allah. Maka mari kita simpulkan mengesahkan Allah 4 hal itu. Kalau asma Allah letaknya di hati. Hati itu dia berzikir Allah. Kalau sebelum hati itu kita, mohon maaf ini bahasa syariatnya, diisi dengan zikir. Karena itu amanah mentauhidkan asma. Kalau itu tidak kita lakukan, kita berdosa. Ya, lebih jauh lagi, sesungguhnya jemaah dimuliakan oleh Allah yang hidup di hadapan Allah itu adalah orang yang kalbunnya terus online
kalau bahasa hari ini, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sadari juga innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa ajsamikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru fi qulubikum. Enggak ada dilihat Allah wajah fisik kita, harta kita, enggak ada. Yang dilihat Allah adalah hati. Maka mulianya seseorang itu kalau hatinya terus dia rasakan berzikir kepada Allah. Ya, kita berzikir la illallah. Kalau hati kita ingat sama Allah, dia tetap menyebut Allah, Allah. Dia tetap berzikir la illallah. Dalam sembahyang, hati tetap berzikir sama Allah walaupun kita Bismillahirrahmanirrahim. Terus saja berzikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati terus. Ya. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, hati terus berzikir. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena kiblat kita adalah hati. Ya, jangan kita itu yang kita ingat itu adalah bacaan. Jumlah rakaat jangan. Terus hati itu isi dengan itu. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, qalbul mu'minina baitullah. Hati orang mukmin itu rumah Allah. Dan teruslah diam di situ. Ya, berwukuflah di situ. Kalau besok saudara-saudara kita wukuf di Arafah, ya mereka berzikir kepada Allah, kita pun bisa juga wukuf. Terus di situ saja. Ya kan? Makanya kita perlu bersunyi-sunyi. Ya, karena itu bisa kita lakukan ketika di tempat yang sunyi. Kalau tempat yang ramai, jumpa pula kawan, banyak pula cerita humornya, melalaikan kan, melalaikan kepada Allah. Tapi kata orang, humor itu sehat menurut logika, menurut kajian tasawuf. Yang banyak tertawa itu adalah membuat hati kita itu buta, sakit. Tak boleh. Nah, mari yang kita masuk yang keempat tadi, mengutarakan asma Allah di hati. Zikirnya Allah, Allah. Pandang diri jasad, apalah Allah, la ilaha illallah. Rasakan turun naiknya napas, Allah. Mana zat? Zikir zat itu Ya. Tetapi dari perpindahan dari zikir la ilaha illallah, zikir af'al, ke zikir hati asma, ya, ke zikir sifat, ke zikir zat. Nah, ini tentu tidak bisa kita karang-karang. Ya, harus memang dipelajari kepada mursyid-mursyid, guru-guru yang punya ijazah, ya, untuk menurunkan ilmu itu. Ya, supaya apa? Supaya ada yang menetralisir, yang membimbing kita. Ya, karena berzikir kalbun itu, ya kadang-kadang ada orang dirasain berzikir hati itu, katanya waktu berzikir itu datang orang pakaian putih yang enggak dia kenal. Dia ikuti, katanya dibawanya aku jalan-jalan ke tempat yang enggak pernah aku tahu. Ya, dia ikuti itu. Ya, begitu selesai dia zikir, dia pun bercerita sama temannya. Kebetulan temannya itu sudah paham kaji. Nah, malu kita menceritakan itu. Kenapa? Sebelum zikir itu diawali dengan ilahi antamak sudi warido kamat lubi. Ada lagi katanya dia berjumpa dengan orang rambut panjang. Ya, dia kasih saya amalan bisa jadi orang kebal. Bukan itu tujuannya. Ya, kita tujuan berzikir itu dia merasakan betapa nikmatnya hidup serta Allah. Seperti itu yang dicari. Jangan yang aneh-aneh. Jadi cuma dimuliakan oleh Allah, bahasa candanya saya munculkan malam hari ini bukan sampo aja yang ada 3 in 1. Ternyata zikir pun ada di diri kita ini 3 in 1. Zikir jasad la ilaha illallah. Zikir asma bunyinya Allah,
Allah. Zikir sifat, turun naiknya napas hu Allah. Nah, man kharaja napasin, barang siapa yang tidak pernah mau tahu, tidak mempelajari dengan penuh kesadaran, yang dia tidak tahu betul napas itu turun naik berzikir hu Allah, dan dia tidak pernah merasakan itu, andaikan dia mati, matinya terhina. Kal bunyan, kal khinjir, anjing dan babi matinya. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 4 hal itulah yang harus kita esakan Allah. Semua itu ada pada diri kita. Melihat asma Allah di diri, melihat amal Allah di diri, melihat sifat Allah di diri, melihat zat Allah, karena zat Allah rahasia, ya juga di diri. Nah, kenapa dirahasiakan zat itu? Karena memang zat itu laisa kamitslihi syai'. Nggak ada. Nah, jadi kalau begitu kita memahami diri kita ini bukanlah diri kaleng-kaleng kata orang sekarang ini, tapi diri kita ini diri yang bertauhid kepada Allah. Nah, maka bisa sekali aktif 3 itu dalam berzikir, bisa. Maka kalau kita tadi berzikir la, jadi ikut di hati tetap berzikir. Allah, la ilaha illallah, Allah. Ya, satu zikir, satu napas. Kalau mau diparalel kata orang hari ini. Ya, berzikir la ilaha illallah. Hati tetap berzikir Allah. Tetap jangan putus. Nah, mengamalkan kaji kita ini pun begitu. Ya, kita rasakan sifat Allah itu. Pakai apa merasakan? Menggunakan qalbun. Ya, menggunakan hati itu. Nah, jadi terlihatlah diri kita ini seperti ada gambar yang sering kita lihat, tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gambar orang sedang tahiyat. Ya kan? Nah, coba lihat yang berdiri itu, sembahyang itu alif. Ketika kita ruku, huruf ha. Ya, ketika kita duduk itu huruf lam lagi. Ya, jadi huruf dari Allah itu sendiri. Atau katakan sholat itu berasal dari anasir diri kita. Ya, diri kita ini berasal dari air, angin, api, tanah. Ya, sifat apa namanya, api itu berdiri, angin itu datar. Ya, dari sifat itu, dari asal diri itu. Nah, jadi gambaran pelaksanaan sholat itu nyata betul sifat Allah dan tulisan Muhammad pada diri kita. Coba nanti lihat buku, lihat kitab-kitab yang mengatur tentang hal itu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita mengesahkan zat Allah. Kalau zat Allah itu tak terupa seperti bayangan, tapi yakini saja kalau zat Allah itu ada. Sifat Allah nyata di diri. Menjadi apa? Menjadi sifat. Af'al, asma, nyata di diri. Itulah makanya dikatakan mentolaba ghairin nafsi, barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, dia orang yang tersesat, karena Allah sudah nyata di diri kok. Lihat diri jasad la ilaha illallah masuk ke dalam Allah, sudah masuk, turun naik nafas, rasakan
Nah, aktif tiga-tiga itu. Maka insya Allah di sana ada pertolongan Allah. Karena kita melihat yang maha, maka menghasilkan yang maha juga. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita pahami untuk dapat kita ketahui dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum fasama wajhullah, aku serta kamu dimanapun kamu berada. Jadi kalau ibarat susu, ku kasihlah malam ini susu zat, sifat, asma dan af'al Allah. Nah, kira-kira sudah bisa merasa hebat? Nggak usah takut-takut. Ahli maksiat sekarang ini berani berbuat maksiat terang-terangan. Masa kita memamerkan gaji kita? Nggak berani. Iya kan? Orang memamerkan maksiat terbuka kok, rame-rame. Nah, kita pamerkan sifat Allah di diri itu. Ya, ingat la ilaha illallah, masuk ke dalam Allah, rasakan. Nah, itu harus kita lakukan. Nah, saya rasa itu saja. Tidak usah lama-lama kali, ya. Bisalah kita membedakan ya mana diri jasmaniah kita dan mana diri rohaniah kita. Ya, pandang-pandanglah itu, hidupkan itu ya, supaya terang dengan seterang-terangnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, inayah kepada kita untuk memahami ilmu Allah ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya alim, ya alim, ya alim, anjil lana ilma wa hikmah wa nur wa hidayah wa barakatah wa salamah ya mujibas sa'ilin ya munjilal munjilin ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma min alaina ya Allah bisafa'il ma'rifah wa hablana tasihal mu'amalah bima bainana wa bainaka ala sunnah. Allahumma ja'al nur wa qudrati nur wa iradati nur wa ilmina nur wa hayati nur wa sam'ina nur wa basharina nur wa takallimina nur nurun ala nur wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.